kepada Tuhan, kepada kehendak-Mu, kepada setiap maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena disitulah kami akan melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib dan luar biasa itu akan digenapi dan dinyatakan di dalam kehidupan ini, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, pada waktu kami umat-Mu membaca dan akan merenungkan firman Tuhan, mari Kau mengurapi kami semuanya, mengartikan, menerjemahkan firman Tuhan bagi kami, sehingga setiap kami yang mendengar boleh dikuatkan, diteguhkan dari bagian firman ini. Dan hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah oleh kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus akan dimampukan untuk dapat menyampaikan dan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami semuanya. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah kami semua dengan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali datang ke dalam rumah Tuhan ya, bersama-sama untuk beribadah. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Tapi kita tidak akan baca semuanya. Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa ayat saja dari bagian ini. Dan Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing atau di layar slide yang ada di depan kita. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 41. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini, kita menyimak bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Lalu kemudian kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-12, ya, ayat 11. Ayat 11 berkata demikian. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ayat 12, lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Ayat 13, lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Ayat 16, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat berbuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Ayat 17.
Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Lalu kemudian ayat 18. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku bahwa dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa dan tanyakanlah kepadanya sendiri." Ini bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama di bawah satu tema, yaitu menggenapi pekerjaan-pekerjaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita merenungkannya dengan belajar dari tokoh-tokoh yang diangkat di dalam perikop ini, supaya kita boleh belajar bersama dari mereka dan kita dapat mengambil suatu hikmah atau kebenaran, supaya kita akhirnya dapat menjadi orang-orang yang melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita memperhatikan tokoh yang diangkat dalam bagian ini adalah para murid. Kita melihat ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para murid melihat orang buta yang sedang berada di depan mereka pada waktu itu, maka timbul satu pertanyaan dalam pikiran mereka yang sebenarnya adalah merupakan sesuatu konsep berpikir kebanyakan orang pada waktu itu, dan saya pikir juga adalah konsep berpikir kebanyakan manusia pada masa kini. Maka ketika mereka melihat orang buta itu, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konsep pada waktu itu adalah kalau ada sesuatu yang buruk terjadi atas kehidupan seseorang, maka itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh karena dosa. Sesuatu yang disebabkan oleh karena kejahatan yang dilakukan. Entah itu dilakukan oleh orang tua dari anak itu atau dilakukan oleh orang itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari bagian ini, dari apa yang Tuhan Yesus jawab kepada para murid, kita bisa melihat bahwa sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Kadang betul itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh karena dosa yang terjadi dalam kehidupan ini. Dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahwa sesuatu yang buruk terjadi oleh karena kita melakukan sesuatu yang salah. Dan keburukan itu adalah sesuatu yang harus kita alami sebagai konsekuensi atau akibat dampak dari kejahatan atau sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan perhatikan bahwa Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa tidak selalu sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita itu disebabkan oleh karena dosa. Maka Tuhan katakan bukan dia yang berdosa dan juga bukan orang tuanya. Penegasan ini Tuhan mau katakan kepada para murid bahwa sesuatu yang buruk di mana orang itu dilahirkan dalam keadaan buta itu bukan karena dosa.
bukan karena ada sesuatu pelanggaran yang dilakukan baik oleh orang itu maupun oleh orang tuanya. Maka jawabannya adalah apa? Maka Tuhan katakan bahwa semua itu terjadi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari para murid atau dari percakapan antara murid dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Seringkali kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seringkali kita mengalami sesuatu hal yang menurut anggapan orang itu adalah sesuatu yang merupakan akibat dari tindakan yang tidak baik atau tindakan yang jahat yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tapi dari bagian firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa tidak semua hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan ini itu disebabkan oleh karena dosa atau oleh karena kejahatan yang dilakukan. Tetapi sesungguhnya ada maksud dan tujuan Tuhan yang ingin dinyatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, jangan langsung cepat marah kepada Tuhan, atau jangan langsung kita akhirnya merasa bahwa kita ini adalah orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena ada sesuatu yang mungkin Tuhan mau kerjakan dalam hal itu melalui kehidupan kita. Maka Tuhan katakan kepada para murid, bukan karena dosanya, bukan juga karena dosa dari orang tuanya, tetapi karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan orang buta itu, supaya melalui kehidupannya pekerjaan Allah yang besar dinyatakan, dan pekerjaan Allah atau maksud atau rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Kita ingat dalam peristiwa hidup dari Yusuf, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita melihat bagaimana Yusuf mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Dia mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Dia dijual oleh saudaranya menjadi budak di negeri orang, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Yusuf mengalami semua itu disebabkan oleh karena dosa yang dia lakukan dalam hidupnya? Apakah karena dia sudah melakukan perbuatan yang jahat? Kalau kita perhatikan, justru kehidupan Yusuf itu begitu luar biasa. Dia begitu baik, dia begitu saleh di hadapan Tuhan, dia begitu menjaga hidupnya dengan luar biasa. Tapi pertanyaannya, seperti yang diajukan oleh para murid, kenapa dia akhirnya mengalami penderitaan yang seperti itu? Kenapa akhirnya dia mengalami satu kehidupan yang tidak baik? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dalam iman, dia berkata kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Dia katakan, kamu mereka-reka perkara-perkara yang jahat, tetapi Allah memakai semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu untuk memelihara hidup satu bangsa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan, melalui kehidupan Yusuf, melalui penderitaannya, melalui pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu, bagaimana Tuhan memakai semuanya itu untuk menggenapkan rencananya yang baik bagi kehidupan Yakub dan keturunannya, supaya mereka terpelihara dan dipelihara oleh Tuhan di dalam masa kelaparan 7 tahun yang panjang itu, sehingga mereka diselamatkan. Dan kemudian mereka dibawa ke negeri yang baik, ke tanah Goshen yang ada di tanah Mesir, untuk menikmati tanah yang subur, sehingga hidup mereka baik di sana. Walaupun kemudian dalam perjalanan sejarahnya mereka kemudian diperbudak oleh bangsa Mesir. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui pengalaman Yusuf, melalui pengalaman dari orang buta yang lahir, yang sejak buta dia lahir, kita belajar bahwa dalam kehidupan ini kadang memang kita tidak bisa menghindar dari sesuatu yang tidak baik dalam hidup ini.
Kadang memang ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita itu di luar dari apa yang kita mau dan kehendaki. Kadang sesuatu terjadi di luar dari apa yang kita pikirkan. Tetapi dari bagian ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita agar kita tetap percaya, meyakini akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Meyakini bahwa di dalam semua keadaan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini, di situ ada tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk menggenapkan rencananya yang baik bagi kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Walaupun mungkin sekarang kita belum tahu, kita belum memahami, kita tidak mengerti, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Karena ada banyak hal di dalam hidup ini yang kadang kita tidak mampu pahami dengan pikiran kita yang terbatas. Tapi kita akan dimampukan Tuhan untuk dapat menghadapi semua itu dengan apa? Dengan iman, dengan hati yang percaya bahwa di dalam keadaan yang tidak baik itu ada rencana Tuhan yang baik yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Maka ingat firman Tuhan Roma 8 ayat 28 yang mengatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan kata terakhir, bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya di sini bahwa di dalam semua hal yang kita alami dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita tetap berdiri teguh di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa di dalam iman kita meyakini tidak ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi dalam kehidupan kita yang selamanya akan menjadi buruk dalam hidup ini. Karena dari yang buruk, Tuhan dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Asal kita tetap percaya dan terus menaruh iman pengharapan kita kepada Tuhan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat, kita belajar dari orang buta. Kita melihat dari orang buta. Ketika Yesus berhadapan dengan orang buta itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepadanya? Dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan meludah ke tanah, lalu kemudian air liurnya itu dia aduk-aduk dengan tanah itu, lalu diambil dan kemudian dioleskan pada kedua mata yang buta itu. Lalu Tuhan katakan kepada orang itu, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dan apa yang dilakukan oleh orang buta itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Dia pergi, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Pertanyaannya, apakah orang buta itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus dengan caranya untuk menyembuhkan dia? Kalau kita perhatikan dari dialog ini, dari bagian firman Tuhan ini 2 kali dengan pernyataan yang sama, orang buta itu katakan dia mengambil tanah, dia mengaduk-aduk tanah dan kemudian meludah ke tanah, dia mengaduk-aduk tanah itu lalu mengoleskannya kepada kedua mataku. 2 hal yang sama, selalu dengan jawaban yang sama diucapkan oleh orang buta itu. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya secara manusia dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, itu kan jorok, itu tidak baik, itu adalah sesuatu yang tidak pantas engkau lakukan. Masa engkau meludah lalu engkau aduk-aduk ludahmu dengan tanah lalu engkau oleskan kepada mataku? Itu kan tidak wajar. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan respon dari orang buta itu. Sekalipun dia tahu apa yang Tuhan lakukan untuk menyembuhkannya, yang menjadi responnya apa? Dia taat, dia pergi ke kolam Siloam, membasuh dirinya, masuk ke dalam kolam itu, dia mandi di situ, dia membasuh mukanya, dan kemudian yang terjadi apa? Dia mengalami mujizat Tuhan di sana. Dia mengalami pertolongan Tuhan luar biasa melalui ketaatannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari bagian ini kita belajar bahwa kadang dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, kita seringkali bukannya belajar untuk taat dengan rendah hati, meyakini terus dengan iman, dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang baik dalam hidupku.
Tapi seringkali yang kita lakukan, respon kita ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyenangkan dalam hidup ini adalah kita seringkali komplain sama Tuhan. Kita mengeluh kepada Tuhan. Kita marah kepada Tuhan. Bahkan kita mungkin berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak melakukan atau tidak menggenapi apa yang aku mau, maka aku tidak mau lagi ikut Tuhan. Aku tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Aku tidak akan lagi ke gereja dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita berespon negatif terhadap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi dari bagian ini, melalui orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan ini, dari sikapnya, dari responnya terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, kita mau belajar bahwa kadang iman itu bukan bicara masalah apa yang akan kita lihat, tapi iman itu bicara tentang bagaimana kita belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan walaupun kita belum melihat apa yang akan terjadi di depan kita. Maka kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas ketika dia bertemu menampakkan diri kepada para murid dalam peristiwa kebangkitannya dari antara orang mati. Ketika penampakan yang pertama Tuhan datang kepada para murid sesudah kebangkitan itu, Thomas tidak ada di situ. Dan kemudian ketika murid-murid berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Jawaban Thomas kepada mereka apa? Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang bekas paku di tangan, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambung yang kena tombak itu, aku tidak akan percaya. Maka kali yang kedua ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka, Thomas ada di sana. Tuhan katakan kepada Thomas, Thomas, mari cucukkan jarimu ke dalam lubang bekas paku ini dan tanganmu ke dalam lambungku, supaya engkau percaya. Maka jawaban Thomas kepada Tuhan apa? Ya Tuhan, aku percaya. Tapi Yesus katakan kepadanya, kepada semua murid, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar di dalam kehidupan kita untuk tidak langsung meresponi hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup ini. Entah itu kita marah, protes, dan lain sebagainya kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar dengan sikap hati yang positif, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Belajar untuk tetap percaya, meyakini Tuhan sekalipun. Belajar untuk tetap meyakini Tuhan dan janjinya di dalam kehidupan kita walaupun. Belajar untuk tetap mengasihi Tuhan, setia mengikut Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kita. Sekalipun kita belum melihat, walaupun kita belum mengalami apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Seperti orang buta itu, dia tidak komplain sama Tuhan. Dia tidak marah atau tersinggung dengan apa yang Tuhan lakukan kepadanya. Tapi ketika Tuhan berkata, pergi basuhlah dirimu di kolam Siloam, dia pergi, dia taat, dan dia melakukan itu, dan dia disembuhkan Tuhan, mengalami mujizat dalam hidupnya. Ketika orang Yahudi bertanya kepadanya, apa yang dilakukan oleh orang itu kepadamu? Dia katakan dengan tegas dalam imannya kepada Tuhan 2 kali dengan jawaban yang sama. Dia mengaduk-aduk tanah, lalu mengoleskannya ke mataku. Lalu aku pergi ke kolam Siloam dan aku sembuh. Dan ketika orang bertanya, menurutmu siapakah dia? Dengan iman dia berkata, dia adalah nabi. Dia adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan Allah dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beranakah kita berkata kepada Tuhan dalam iman, Tuhan, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat. Sekalipun saat ini aku dalam keadaan tidak baik, sekalipun saat ini aku sedang dalam pergumulan, sekalipun saat ini aku sedang sakit, dan lain sebagainya, keadaan yang lain yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi mari dengan iman kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, walaupun sekarang aku belum melihat apa yang Tuhan mau tunjukkan dari karya-Mu dalam hidup, tapi tolong aku untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tolong aku untuk belajar setia dan taat kepada Tuhan, mengikut Tuhan, meyakini setiap janji-Mu, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang buta itu dia taat dan dia setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan dia juga setia menyaksikan
perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang telah dia alami dalam kehidupan. Kiranya kita belajar dari orang buta ini, supaya kita belajar dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita, supaya akhirnya kita boleh melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena pekerjaan itu akan dinyatakan kepada orang yang percaya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi kunci yang diangkat oleh Yohanes di dalam Injilnya. Berulang kali dalam berbagai peristiwa, Yohanes mencatat perkataan Yesus yang mengatakan, kalau kamu percaya, maka kamu akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Maka ini menjadi satu tantangan iman bagi kita. Beranikah kita percaya dan terus meyakini Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam setiap keadaan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini. Sehingga percaya bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan yang baik, percaya bukan hanya pada waktu kita sedang mengalami sesuatu yang menyenangkan dalam hidup ini, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita sedang dalam pergumulan yang berat, walaupun kita sedang berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, tetap percaya dan terus percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari tokoh yang kedua, orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau angkat tokoh yang ketiga itu, yaitu orang tua dari si buta itu. Perhatikan, ketika orang-orang Farisi itu memanggil orang tua dari orang buta itu, ya, bagaimana respon dari orang tua si buta itu, Bapak Ibu Saudara? Dari yang kita baca tadi, responnya bagaimana? Apa respon mereka kepada orang-orang Farisi yang meminta pertanggungjawaban kepada mereka? Orang tua itu berkata kepada orang Farisi, ya, betul orang ini adalah anak kami dan dia lahir buta. Tapi bagaimana dia sembuh dan apa yang terjadi kepadanya, jangan tanya sama kami, tapi tanya sama dia. Karena dia sudah dewasa dan dia bisa mempertanggungjawabkan imannya atau perbuatannya sendiri. Dan Yohanes catat dalam bagian itu, alasan dari orang tua itu berkata demikian apa? Karena mereka takut kepada siapa? Orang-orang Farisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita belajar dari bagian ini? Yang kita belajar dari bagian ini adalah Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang penakut. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Perhatikan, orang tua itu yang sudah melihat mujizat yang besar terjadi, yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan anaknya, yang mereka tahu dengan jelas anak itu lahir dalam keadaan buta. Tapi bagaimana mereka mengeraskan hati mereka dan lebih memilih untuk takut kepada orang Farisi daripada takut kepada Tuhan yang sudah melakukan pekerjaan yang besar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar dari respon atau sikap dari orang tua ini. Saya pikir ini adalah sesuatu yang tidak akan orang, dan contoh dari orang yang tidak akan melihat pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan apapun, jangan pernah takut dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita akhirnya menjadi gentar oleh karena berbagai keadaan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita kemudian menjadi takut oleh karena manusia. Tapi mari kita lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini sikap dari orang tua ini menunjukkan sikap dari orang-orang yang tidak teguh berdiri di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena orang ini adalah orang yang mudah sekali diombang-ambingkan oleh keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dan ini mewakili orang-orang percaya yang tidak teguh dalam iman kepada Tuhan. Dan ingatlah, Yakobus pernah mengatakan kepada kita bahwa orang yang mendua hati
tidak akan menerima apa-apa dalam hidupnya. Perhatikan, firman Tuhan katakan kepada kita. Orang yang mendua hati tidak akan menerima apa-apa dalam kehidupannya. Artinya apa? Orang yang tidak teguh berdiri di dalam iman dan pengharapannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu tidak akan melihat perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Maka kedua orang tua dari si buta itu, sekalipun mereka telah melihat anak mereka disembuhkan dengan cara yang ajaib yang Tuhan lakukan di hadapan mereka dan mereka sendiri menyaksikannya, tapi mereka tidak mengalami mujizat itu. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Mereka tidak mengalami pekerjaan Allah yang besar itu dalam hidup mereka karena mereka tidak teguh berdiri di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar. Jadilah orang-orang Kristen yang tetap percaya, yang teguh berdiri di dalam imanmu kepada Tuhan, yang tidak membiarkan diri kita goyah oleh keadaan dan situasi apapun yang terjadi dalam hidup ini, yang berani mengaku percaya dan menyaksikan iman di hadapan semua orang tanpa kecuali siapapun itu, mengaku dan menyatakan perbuatan Allah dengan iman dalam kesaksian kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka mari kita belajar dari bagian yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menjadi orang-orang yang penakut. Penakut dalam pengertian takut kepada manusia atau takut dengan masalah yang terjadi dalam hidup ini. Takut menghadapi masa depan yang mungkin menurut kita tidak ada jaminan yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup ini. Tapi Tuhan mau bagi kita adalah tetap percaya. Jangan mendua hati, jangan menyimpang, tapi tetaplah teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena orang yang bertekun sampai kepada kesudahannya, merekalah yang akan menerima upah dari Tuhan, kata firman Tuhan. Kita ada di posisi mana, Bapak Ibu Saudara? Dalam hidup kita mengikut Tuhan, dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ada di posisi mana? Apakah kita seperti orang tua dari si buta ini, yang takut, yang senantiasa diombang-ambingkan oleh berbagai keadaan dan situasi hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, atau kita tetap berdiri teguh dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita tetap berkata, ya, aku percaya, aku tidak takut, aku tidak ragu, aku tetap beriman dan meyakini Tuhan dalam kehidupanku. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, sehingga di dalam kehidupan kita hanya percaya dan terus percaya mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu pujian yang tadi sebagai persiapan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Seringku tak mengerti jalan hidupku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Jejakmu Tuhan. Betul bahwa dalam hidup ini ada banyak hal yang kadang kita tidak bisa pahami. Mungkin ada saatnya kita berada seperti orang yang sedang berjalan di padang belantara. Mungkin kita sedang berada di dalam ketidakpastian di tengah-tengah kehidupan kita, yang membuat kita menjadi ragu dan bimbang dalam hati kita, di dalam kita mengikut Tuhan. Tadi malam, mari melalui firman Tuhan ini kita meresponinya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan bersama pengakuan percaya kita melalui pujian. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tak usah bertanya, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Sering tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi, seringku tak mengerti, seringku tak mengerti
masih terus berjalan, Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang sedang menggelisahkan hati kita hari-hari ini.